Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi ketemu dalam pembahasan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita tidak akan membahas soal, kita tidak membahas kisi-kisi, tapi kita akan membahas salah satu materi yang dipelajari di kelas 7 semester kedua, yaitu puisi rakyat. Nah, di dalam mempelajari materi puisi rakyat nanti kamu akan ketemu dengan 3 topik, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Nah, kita akan bagi menjadi 3 bagian ya di video ini. Nanti kita spesial membahas tentang pantun. Ya, kita akan membahas tentang pantun. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari dalam pembahasan pantun kali ini? Ada 3 poin yang perlu kalian cermati dalam materi di video ini. Yang pertama yaitu apa itu pantun. Nah, kita nanti akan mempelajari dari mana asal pantun itu, kemudian apa sih pantun itu, dan bagaimana cara menuliskan pantun. Apakah ya asal-asalan aja atau ada aturan-aturan khususnya? Nah, nanti kita akan simak di poin pertama. Di poin kedua nanti kita akan mempelajari apa ciri-ciri pantun. Nah, kan puisi rakyat itu sangat banyak sekali ya. Ada pantun yang kita pelajari nanti, ada pantun, ada syair, ada gurindam, ya, ada seloka juga, terus ada karmina dan lain-lain. Nah, dari puisi-puisi yang ada itu pasti satu dan yang lain memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, nanti kita akan mempelajari juga apa itu ciri-ciri pantun. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis pantun. Langsung saja kita mulai dengan pembahasan yang pertama, pantun. Nah, dalam pengertiannya, pantun adalah salah satu jenis puisi rakyat atau puisi lama yang berasal dari Melayu. Diingat-ingat ya, berasal dari Melayu. Jadi dulu di Melayu, pantun ini banyak digunakan untuk memberikan nasihat. Karena puisi lama, dalam menuliskan pantun harus berdasarkan pada aturan-aturan penulisan. Ternyata menulis pantun itu tidak hanya asal nulis aja, tapi ada aturan yang harus dicermati dan harus diterapkan ketika kita mau menuliskan sebuah pantun. Nah, aturan yang dimaksud misalnya dalam menulis pantun, huruf akhiran atau rimanya harus dibuat seragam. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita melihat contohnya. Nanti di bagian akhir video ini akan diberikan contoh-contoh pantun yang sangat biasa sekali kita dengar ya, sangat biasa sekali, dan mungkin isinya hampir semuanya tentang nasihat. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yakni ciri pantun. Nah, ini ada contoh pantun sedikit yang saya ambilkan dari sumber kotakpintar.com. Buah salak enak rasanya, serat tanda pohon berduri. Orang galak seram rupanya, tampang saja bukan dari hati. Nah, kalau kamu membaca sekilas pantun ini kan dia memberikan nasihat ya, bahwa orang galak itu memang rupanya, wajahnya itu serem, tapi itu hanya tampang saja, hatinya belum tentu galak juga, belum tentu jahat juga. Nah, itu sederhananya pantun seperti itu. Jadi seperti memberi nasihat tapi dengan model-model yang sederhana ya, biar orang zaman dulu kalau menggunakan pantun untuk memberi nasihat itu biar mudah diterima oleh orang yang akan dinasihati itu, gitu ya. Nah, kita akan mempelajari di sini di kolom bagian kanan. Ciri pantun. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Ini harus diingat-ingat, 4 baris dalam satu bait. Jangan kebalik-balik nanti dengan gurindam dan syair ya. Yang pertama memiliki rima A, B, A, B. A yang dimaksud di sini adalah huruf vokal, B yang dimaksud di sini adalah huruf konsonan. Jadi tidak harus akhirannya huruf A dan huruf B, bukan. Ya, rima itu akhiran ya. Yang dimaksud dengan rima itu ini huruf paling belakang ini. Ya, ini adalah rima. Ini kan yari, yari. Nah, itu yang dimaksud dengan rima. Nah, tidak hanya AB sebenarnya, tapi boleh juga seperti di contoh pantun di sini menggunakan rima A, 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 A. Kenapa A, A, A? Ini karena huruf vokal semua di bagian belakangnya. Nih, ini kan vokal semua.
A, I, gitu ya. Tapi kalau nanti kamu menggunakan konsonan, berarti itulah yang disebut dengan ABAB. Jadi jangan dimaknai ABAB di sini hurufnya A harus A, hurufnya B harus B, bukan. Nanti habis kata-katanya kalau kamu pakai huruf A dan B aja. Ya, ini yang dimaksud dengan huruf vokal dan ini yang dimaksud dengan huruf konsonan. Kemudian terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Nah, ini yang perlu diingat-ingat, 4 baris dalam satu bait. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat adalah isi. Ini juga penting untuk diketahui. Jadi pantun itu ada 2 bagian ya. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sampiran itu seperti pengantarnya ya, seperti pengantarnya. Nah, kalau isi nanti di sini adalah makna yang disampaikan atau nasihat yang disampaikan itu di bagian 3 dan 4 atau di bagian isinya. Gitu ya, bisa dipahami untuk sampiran dan isi ya. Kemudian ciri selanjutnya yaitu terdapat 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini kamu harus ngitung kalau ini. Bu, ah, sa, lak, nak, rasanya. Nah, itu pas, ada 9. Ya, serat, tanda, pohon, berduri, nah sama 9. Nah, itu harus ada 8 sampai 12. Jadi kalau tidak sampai 8 atau lebih dari 12 itu nanti menyimpang dari aturan ciri-ciri pantun. Terakhir, memberi nasihat, pendidikan moral, adat istiadat, dan ajaran agama. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pantun itu pada dasarnya akan selalu memberikan nasihat. Zaman dulu pantun digunakan untuk memberikan nasihat, syiar agama juga, kemudian memberi apa ya, ceramah-ceramah seperti itu. Jadi kayak kegiatan sosial dalam masyarakat yang intinya mau memberikan wejangan, mau memberi nasihat, pesan-pesan moral itu menggunakan pantun agar mudah diterima oleh orang yang mau diberi nasihat itu. Itu untuk ciri pantun. Kita lanjutkan ke jenis-jenis pantun. Hal yang paling penting dari pantun adalah berisi nasihat, pesan, dan amanat yang disampaikan di dalamnya. Jenis-jenis pantun yang biasa dituliskan antara lain pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun budi, pantun kepahlawanan, dan pantun agama. Nah, semua pantun ini sekali lagi diulangi berisi nasihat. Meskipun nanti jenisnya macam-macam ya, pada intinya nanti di bagian isi pantun ini juga akan menyampaikan nasihat. Ini ya jenis-jenis pantun, silahkan nanti dicari contoh-contohnya. Kalian bisa membaca sendiri, cari contohnya. Contoh pantun jenaka, coba kamu baca lucu apa enggak. Kalau enggak ya berarti itu bukan jenaka ya. Kalau lucu, oh jenaka. Kalau pantun kepahlawanan, oh berarti dia membahas tentang pahlawan. Pantun agama, berarti yang ada Tuhan, yang ada hubungannya dengan Tuhan, yang ada hubungannya dengan ibadah, nah itu agama. Kalau budi kan sikap ya, sikap atau perilaku seseorang. Kalau teka-teki ya nanti ada pertanyaannya ya. Kalau nasihat ya jelas kamu bisa menilai pantun itu sebagai pantun jenis apa gitu nanti. Saya yakin kalau kamu udah baca pantunnya pasti kamu tahu oh ini pantun apa gitu. Itu untuk materi dari 3 poin penting yang harus diketahui tentang pantun, yaitu tadi pengertiannya, kemudian ciri-cirinya dan jenis-jenisnya. Nah, pada akhirnya kita akan sampai pada pembahasan contoh pantun. Nah, contoh pantun di sini ada 3 contoh. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nah, ini kan kalau kita memaknai pantun, yang kita baca adalah bagian isinya. Ya, atau bagian tulisan yang saya beri warna hitam. Di pantun pertama ini, maknanya yaitu ya, dia mau mengucapkan atau menyampaikan permohonan maaf. Kalau ini kan sampiran yang warnanya merah. Ya kan, warna merah ini sampiran. Yang isi itu biasanya menjadi inti ketika kita mau mengetahui makna dari sebuah pantun. Oke, kita coba lagi di pantun kedua. Pergi ke sawah menanam padi, sawah dibajak seekor sapi. Nah, ini sampirannya. Jadi anak yang baik hati, tentu tahu balas budi. Nah, ini isinya. Jadi jadi anak itu yang tahu balas budi mungkin kepada orang tua. Kita lihat contoh terakhir. Burung merpati hinggap, ini harusnya hinggap ini. Burung merpati hinggap di sana,
terbang tinggi jauh melayang. Hati ini sangat bahagia, sebentar lagi ayahku pulang. Nah, ini pantun yang simple, biasanya dibuat ketika kita merasakan kebahagiaan karena suatu peristiwa. Ini kan peristiwanya ayahnya mau pulang, jadi dia seneng banget ini, intinya gitu. Akhirnya dia membuat pantun. Nah, bisa dimaknai sebagai kebahagiaan yang didapatkan ketika mengetahui ayahnya mau pulang. Nah, itu makna dari pantun ketiga. Jadi begitu ya, untuk memaknai pantun yang kamu perlu cermati adalah bagian isinya. Dibaca berkali-kali baru kamu nanti bisa menyimpulkan apa yang mau disampaikan oleh si penulis pantun itu. Itu aja materi tentang pantun, cukup sedikit, cukup simpel, tapi kamu harus cermat, teliti, dan hati-hati untuk membedakan mana yang pantun, mana yang gurinda, mana yang syair, dan mana puisi-puisi rakyat yang lain. Termasuk untuk menuliskannya, kamu perlu mendalami bagaimana membuat sampiran, bagaimana membuat isi, atau menyamakan rima akhiran dari pantun-pantun ini. Gitu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi dalam pembahasan puisi rakyat berikutnya.